Kami dari kelompok 7 di sini kami memerankan video tentang kepemimpinan manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarul Mayadi. Di sini saya berperan sebagai pimpinan perusahaan. Baik, perkenalkan saya Fatimah Zahara, saya berperan sebagai manajer. Perkenalkan, nama saya Elsa Riani sebagai karyawan 1. Perkenalkan saya Yolika Purnama sebagai karyawan 2. Perkenalkan, nama saya Maufiro sebagai karyawan 3. Selamat pagi semuanya. Selamat Bapak pagi. Ibu, saya rasa kita perlu membahas tentang perusahaan kita ini yang tidak ada arah kali ini. Iya, benar sekali Bu. Kita perlu membahas tentang perusahaan yang nggak ada arahnya ini untuk memajukan perusahaan kita ke depannya. Baiklah, baik Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Di sini kami mau minta pendapat Bapak bagaimana tentang perusahaan kita kali ini Pak. Apakah program yang akan kita jalankan tahun ini Pak? Mungkin sebelumnya ada yang ingin kalian sampaikan atau utarakan agar mungkin kita lebih memahami dari permasalahan perusahaan kita dan juga kita mampu untuk mendapatkan solusi untuk depan. Baik Pak, kali ini sangat perlu kita membahas terkait permasalahan kali ini. Di sini kami merasa kurangnya arahan yang kami dapatkan dari Bapak untuk melakukan kinerja yang akan kami lakukan pada kali ini. Jadi kami menjadi bingung Pak, apa yang akan kami kerjakan untuk kedepannya. Iya, benar sekali pimpinan sama Ibu Fatimah. Lanjut. Baiklah, di sini saya sebagai manajer senior, saya merasa bahwa kita itu butuh arahan yang lebih jelas dan dukungan yang lebih kuat dari Bapaknya. Baik, menyangkut dengan dukungan ataupun memperhatikan kinerja kalian, saya selaku pimpinan percaya kepada kalian bagaimanapun kalian mengambil keputusan ataupun menjalankan ataupun membentuk suatu program, saya percaya dan juga saya tidak terlalu ingin terlalu ikut campur dalam proses tersebut. Jadi Pak, tetapi kali ini terlalu banyak keluasan Pak dan juga membuat kami ini terbebani. Kami ini butuh arahan yang jelas dari Bapak. Setuju Pak, saya merasa energi kreatif saya tertekan karena tidak ada arahan yang jelas Pak. Betul Pak, kami tidak tahu program apa yang mau kami lakukan, jadi kami minta arahan dari Bapak. Tidak perlu arahan dari saya. Sebelumnya saya percaya bahwa kalian itu mampu untuk mengambil keputusan sendiri, membentuk program sendiri, dan menjalankannya sendiri tanpa keikutsertaan saya sebagai pimpinan. Tapi Pak, di sini sebelumnya saya secara pribadi masih bingung Pak karena tidak ada arahan dan bimbingannya dari Bapak. Saya khawatir takutnya nanti melakukan kesalahan yang besar di perusahaan kita ini Pak. Saya tidak ingin memberi peluang yang luas untuk kalian. Saya ingin kalian tuh mampu mengerjakan program itu sendiri. Kalau seandainya saya memberikan peluang yang luas, maka kalian merasa bahwasannya pekerjaan itu mudah, gampang, karena sudah ada backingannya, pimpinan seperti itu. Namun seandainya kalian mampu untuk mengerjakan sendiri, maka kalian akan mampu untuk mengerjakan program perusahaan ke depannya secara mandiri. Tapi Pak, saya merasa tidak dihargai Pak. Rasanya kreativitas yang ada pada diri saya tidak ada gunanya Pak. Kreativitas yang kalian miliki tentu harus kalian jalankan sendiri tanpa saya ikut serta seperti itu. Karena kreativitas yang terkena dalam diri tentu yang harus kita keluarkan dari diri kita sendiri. Harus kita keluarkan secara mandiri, tanpa ikut campur dari orang lain. Selaku saya sebagai pimpinan seperti itu contohnya. Tapi kan Pak, kami merasa Bapak kurang memperhatikan kami sebagai karyawan. Bapak hanya memperhatikan hasil kinerja kami aja Pak. Ya Pak, saya merasa Bapak itu tidak memberi peluang yang luas kepada kami untuk memenuhi kebutuhan pribadi kami masing-masing Pak. Mungkin tidak perlu kita panjang lebar untuk membahasnya. Sekali lagi, saya percaya bahwa kalian itu mampu untuk mengerjakan ataupun membentuk program perusahaan kita untuk ke depan. Saya merasa Pak,
Bapak tidak memperhatikan dari setiap potensi dari semua individunya, Pak? Mungkin kita terlalu panjang dalam membahas hal tersebut. Mungkin kita perlu untuk membahas ataupun mendiskusikan sekali lagi tentang program apa yang ingin kita lakukan ke depannya ataupun permasalahan yang ada. Mungkin kita diskusikan terlebih dahulu baru kita sampaikan kepada saya. Baiklah Pak, jika itu keputusan Bapak, mungkin kami akan diskusi kembali terhadap apa program yang akan kami buat nantinya. Kami di sini masih berharap semoga ada bimbingan dan arahan dari Bapak nantinya. Baiklah rekan-rekan, mungkin kita perlu membahas sedikit tentang program yang akan kita kerjakan, sebagaimana yang telah pimpinan berikan kepada kita untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Jadi bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah kita akan melanjutkan program kita yang sebelumnya atau kita akan membuat program yang baru? Nah, gini aja Bu, bagaimana jika kita melanjutkan produk yang kemarin? Karena produk kita kemarin mungkin kurang peminatnya. Mungkin kita minta arahan dari pimpinan aja Bu. Betul Bu, ada yang gabung juga. Kita melanjutkan program produk kita sebelumnya saja Bu. Ya Bu, saya setuju sekali dan lebih baiknya kita fokus kepada produk kita yang sebelumnya. Mungkin kita perlu perbaikan mengenai produk kita ini Bu. Baiklah rekan-rekan, mungkin kita perlu arahan dari pimpinan kita, mungkin akan kita sampaikan terkait program kita ini. Bang, sebelumnya tadi agak lambat soalnya macet di jalan. Ya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan? Baik Pak, sebelumnya kami sudah diskusi terkait program yang akan dilanjutkan. Jadi di sini kami sudah membahas akan melanjutkan program produk kita sebelumnya Pak. Jadi permasalahan yang terjadi pada produk sebelumnya itu Pak, yaitu kurangnya peminat terhadap produk kita Pak. Jadi bagaimana pendapat Bapak atau solusi Bapak tentang terkait program yang akan kami lanjutkan ini Pak? Baik, menyangkut tentang produk yang sudah dibuat sebelumnya Pak. produk yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahannya apa tadi? Kurangnya peminat dari Baik, kurangnya peminat dari pelanggan dari produk kita. ya. Mungkin kalau dari permasalahan tersebut yang bisa saya tanggapi, yang bisa saya kasih solusi itu adalah yang pertama, berarti tujuan utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan dari produk kita. Yang kedua itu meningkatkan kunjungan website kita tentunya, yang mana nantinya mereka bisa memesan produk dari website kita. Yang ketiga itu meningkatkan penjualan dan engagement dari red sosial media, seperti halnya di Instagram gitu kan, yang mana nantinya di situ kalau seandainya kita punya banyak followers tentu banyak yang mengunjungi dari situs kita. Jadi mungkin solusi dari saya yang bisa saya berikan kepada kalian yang bisa untuk menjalankannya itu adalah yang pertama, bentuk program yang pertama itu adalah kita mengadakan promo diskon. Itu adalah hal yang sangat penting karena apa? Karena pelanggan itu sangat menyukai diskon, walaupun diskonnya kecil, namun kalau seorang pembeli akan lebih tertarik kepada diskon. Maka kita akan mengadakan diskon setiap pembelian kedua daripada di website kita. Jadi pembelian pertama mungkin kita tidak akan memberikan diskon, namun pembelian yang kedua maka kita akan memberikan diskon kepada mereka. Yang kedua itu kita akan menyewa ataupun kita akan mencari selebgram yang bisa untuk mempromosikan produk kita, baik di IG, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi mungkin bisa melaksanakan live atau bagaimana, nanti kita akan membayar mereka. Nah yang ketiga mungkin itu adalah kita akan memposting di IG, di berbagai media sosial, testimoni dan juga review dari produk kita. Apakah produk kita itu ada mampu untuk mendapatkan perubahan ataupun lain sebagainya. Baiklah rekan-rekan, terima kasih hadirin Bapak. Mungkin sampai di sini diskusi kita pada hari ini. Semoga program yang kita buat ini bisa kita perbaiki. Mungkin hanya itu untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.